Halo teman-teman semuanya, balik lagi ke channel YouTubeku, channelnya Wardina Ayu. Sebelumnya, aku pernah nge-review buku-buku di sini dan juga sempat ngebaca karya sebuah buku yang udah aku baca gitu. Tapi karena kesibukanku baru-baru ini dan aku butuh penyesuaian waktu untuk membaca buku juga nge-review buku, jadi aku sempat nggak ngebaca buku dan nge-review buku beberapa waktu ini. Kalau nggak salah sih 2 bulan ya. Nah, sekarang aku pengen mencoba untuk membagikan buku-buku apa saja yang udah aku baca selama tahun 2002 aja. So, apa aja bukunya? Mari kita lihat di video aja sih yang udah aku baca selama tahun 2020. Ini dia bukunya. Nah. Oke, itu tadi buku-buku yang udah aku baca selama tahun 2020 dan kali ini aku pengen nge-review bukunya satu persatu karena memang ada beberapa buku yang belum sempet aku review di video YouTube ini. Buku yang pertama, ini bukunya judulnya Laki-laki yang Tak Berhenti Nangis. Nah, buku ini sebenarnya udah aku baca di tahun 2020. Nah, buku ini sebenarnya udah aku review di Instagram, tapi belum sempat aku review di YouTube. Oh iya, di blog juga ada, tapi memang belum aku bikin untuk videonya ya. Itu karena waktu itu aku baca, kalau nggak salah itu sekitar bulan Juli, dan aku belum memulai bikin video YouTube ini. Nah, kemudian yang kedua, ada bukunya karya Mas Aan Mansur, judulnya Melihat Api Bekerja. Ini aku baca di pertengahan tahun 2020. Bukunya udah aku review di Instagram maupun di blog, tapi belum aku review juga di YouTube. So far bukunya bagus. Aku suka karya puisinya Mas Aan Mansur. Meskipun ya aku memahaminya cukup berat, tapi aku tetap suka sama karya-karyanya. Buku ketiga, buku karya Cak Rusdi, judulnya Laki-laki Memang Tidak Menangis Tapi Hatinya Berdarah. Wah, keren sih bukunya, menarik banget. Dari judulnya juga menarik gitu, dan buku ini udah aku baca di pertengahan tahun 2020 juga, udah aku review di Instagram maupun di blog gitu. So far bukunya tipis, tapi pesan-pesan yang terkandung di dalamnya itu bagus gitu, jadi teman-teman aku sarankan buat ngebaca buku ini. Nih, bukunya Samuel Ray, judulnya Lagi Probation. Kebetulan di tahun 2020 aku baru aja lulus dari sekolahku. Aku baru lulus dari gelar sarjanaku, sarjana S1. Nah, aku juga lagi galau-galaunya mencari pekerjaan setelah lulus itu mau kemana, dan kebetulan ada salah satu bookstagram itu tuh nge-review buku ini, buku Lagi Probation ini. Terus, ternyata bukunya membahas tentang dunia kerja seperti yang beliau bagikan di Instagram pribadinya gitu. Nah, aku pikir bagus ya gitu, karena aku juga lagi butuh waktu itu lagi lulus dan butuh galau-galau dengan kerja itu seperti apa. So, aku beli buku ini dan aku langsung baca buku ini di tahun 2020 itu, dan aku dapat ilmu-ilmu banyak. Oke, buku kelima kali ini kita bahas bukunya Andrea Hirata atau biasa disapa dengan Pak Ci ya. Judulnya Orang-Orang Biasa, dan seperti judulnya Orang-Orang Biasa ini ngebahas sebuah perkampungan gitu, dan itu sepertinya ciri khas Pak Ci ya, mengangkat tema-tema atau kisah-kisah sederhana gitu. Oke, buku ke-6, bukunya Mbak Esti Diah Imaniar,
Judulnya Wanita yang Merindukan Surga. Buku Wanita yang Merindukan Surga ini udah aku baca di pertengahan tahun 2020. Bukunya memang menjadi wishlistku sejak lama karena mungkin ada kesinambungan antara aku dengan judul bukunya ya Wanita yang Merindukan Surga, dan buku ini tuh mengingatkanku pada masa-masa dulu, masa-masa awal aku menjadi seperti saat ini. Tuh, oke. Buku ke-7 nih. Bukunya Cak Rusdi Matahari, judulnya Merasa Pintar Bodoh Saja Tak Punya. Bukunya sangat-sangat recommended banget buat dibaca karena kisah-kisahnya tuh ringan, dekat dengan keseharian kita, dan itu tuh pesan-pesan yang terkandung di dalamnya itu tuh sangat-sangat bermanfaat banget buat kita, dan itu bisa langsung diterapkan buat kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi ringan banget, recommended. Kebetulan juga bukunya bestseller, dan ya kamu nyesel sih kalau misalnya nggak cobain baca buku ini. Oke, buku selanjutnya ada buku Pesan Cinta Untuk Kau dan Aku. Oke, buku yang sebetulnya bukan aku banget karena aku jarang ngebaca buku tentang yang baper-baper. Buku Pesan Cinta Untuk Kau dan Aku ini dipinjamin oleh temanku, jadi karena dipinjamin dan ya udah aku bawa aja dulu, dan kebetulan bukunya juga udah terbuka, jadi langsung aja aku baca aja gitu, dan ternyata bukunya sempat ngebikin aku baper. Dan ya mungkin untuk orang lain yang ngebaca buku ini juga bakalan baper sih. Dan memang bukunya memang bikin baper karena di sini nasihat-nasihat tentang cinta itu mengarahnya lebih ke pernikahan. Buku selanjutnya buku ini. Bukunya tutut ya. Judulnya Cinta Tak Pernah Tepat Waktu. Ini sebenarnya bukunya udah aku beli dari lama, tapi aku baru aja menyelesaikan di tahun ini, dan aku juga gak kecewa sih karena baru baca tahun ini gitu. Dan memang tahun kemarin, dan bukunya ini kalau bagiku sih bahasanya agak berat ya, jadi kayak memang ceritanya itu tuh ringan, tapi mungkin susunan kalimatnya aja yang bagiku berat, kayak sangat mendalami, karena alurnya itu tuh jalannya itu tuh lambat, jadi bikin aku butuh waktu untuk mendalaminya gitu, pelan-pelan. Dan selanjutnya buku ini ya, bukunya Kak Sophia Mega, judulnya Sepotong Kisah Keluarga. Itu buku Sepotong Kisah Keluarga karyanya Kak Sophia Mega yang udah aku baca di hampir akhir tahun 2020, yang ngebahas tentang kehidupan rumah tangga dan kehidupan keluarga itu seperti apa gitu. Aku jadi inget kalau bukunya ada satu buku juga dari karyanya Sophia Mega dan kawan-kawan, itu aku baca judulnya Kapan Kamu Nikah gitu. Nah, bukunya ini masih relate ya dengan buku yang Sepotong Kisah Keluarga ini, karena memang bahasnya tentang kehidupan pernikahan, kehidupan rumah tangga, keluarga gitu. Bukunya lagi dipinjam sama temanku, tapi kalau kamu mau baca reviewnya ada di blogku, silahkan datang ke blogku, linknya ada di bawah ini. Oke, buku terakhir yang udah aku baca di tahun 2020. Bukunya siapa lagi kalau bukan bukunya Firsa Bersari, judulnya Tapak Jejak. Ini emang kebetulan aku juga menyukai Firsa Bersari. Aku fans sama penulis satu ini, dan aku baru baca bukunya di tahun 2020, itu judulnya Tapak Jejak. Itu aku baca di sekitar bulan Agustus. Itu reviewnya udah aku bikin, tapi baru review mini itu di Instagram, dan selebihnya belum aku bikin lagi. Padahal ada yang sempat komentar di Instagram katanya nungguin untuk review buku ini. Aduh, maaf banget ya.
bener-bener kayak aku lagi bingung nge-review gitu pas waktu itu gitu. Dan nanti di tahun ini insya Allah aku akan review buku ini gitu, dan juga buku-buku lainnya dari Firsa Besari karena kebetulan aku juga mengkoleksi dari buku-buku karya beliau. Oke, so itu dia buku-buku yang udah aku baca di tahun 2020. Totalnya ada 12 buku dari target yang sebenarnya itu di Goodreads itu 15 buku, tapi aku baru menyelesaikan 12 buku gitu. Yang terdata di Goodreads itu ada 9 karena buku yang lainnya aku cari di Goodreads itu nggak kayak nggak terdaftar gitu di Goodreads. Aku nggak tahu karena kenapa ya gitu, dan it's okay, nggak apa-apa gitu. Yang penting kalau dari aku sendiri setelah menargetkan dari 15 buku ternyata sudah tercapai 12, setidaknya itu sudah lebih dari cukup ya, karena tahun 2020 buatku juga sangat panjang, sangat banyak waktu luang di rumah, tapi mungkin produktifnya seseorang itu berbeda-beda, jadi kita nggak bisa memaksakan keproduktifan seseorang itu biar sama semuanya gitu. Dan aku juga apresiasi untuk diriku sendiri karena tahun 2020 itu awal tahun aku menyelesaikan masa-masa studiku, jadi aku lebih banyak membaca jurnal, lebih banyak membaca materi yang nanti diujikan di saat pendadaran gitu. Dan alhamdulillah udah selesai di awal tahun sampai itu akhir Februari, lebih tepatnya mungkin ke Maret kali ya, karena memang itu semuanya benar-benar sudah aku selesaikan. Karena memang semuanya itu benar-benar sudah aku selesaikan di Maret itu, urusan semuanya. Tinggal April itu sebenarnya wisuda, tapi karena pandemi jadi harus ditunda wisudanya. It's okay, nggak apa-apa. Tahun 2020 walaupun kurang produktif tapi setidaknya sudah ada pencapaian, itu patut diapresiasi sih. Yeay. Oke, jadi gitu aja untuk pembahasan kali ini. Kita nanti lagi jumpa di video berikutnya. Seperti apa review buku selanjutnya, kita tunggu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.